Bupati Kabupaten Bekasi yang dikenal karena sosok bapaknya ketangkep karena kasus korupsi. Bedanya, yang ini bapaknya ikut ketangkep juga. Warga Jawa Barat ini tuh lagi bener-bener dar-der ya. Penutupan buku di akhir tahun 2025 dar-der mulai dari pejabat-pejabatnya yang masih aktif. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, sukses, dan makin cantik serta ganteng. Ya. Kali ini saya ingin membahas jadi yang cukup terupdate nih. Oke, langsung saja kita geser dikit ke Jawa Barat, khususnya di Bekasi. Dengar-dengar Bupati Bekasi Ade Kuswara itu ya sekarang sudah pakai baju oranye teman-teman, karena kasus OTT. Padahal dia itu cukup dekat dengan Bapak Aing alias Kang Deddy Mulyadi. Waduh, kan harusnya kalau misalnya dekat sama Kang Deddy Mulyadi ini ya sedikit mah gitu nular kebaikannya gitu. Ya enggak, kan Kang Deddy Mulyadi itu ada yang menyebut gubernur Indonesia, ada yang menyebut Bapak Aing dan lain-lain. Ada yang suka, ada yang tidak. Wajar, itu namanya manusia ya. Oke, langsung saja kita simak bagaimana reaksi Kang Deddy Mulyadi dan juga pandangan menurut para netizen. Silakan simak. Nah, ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Selalu mengingatkan. Bupati Bekasi ya? terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap pada Kamis 18 Desember. Ternyata orangnya masih ganteng, ya, masih muda. Ya karena masih muda jadi masih ganteng gitu. 2025. Lembaga anti rasuah itu pun turut menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Merespons hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan dirinya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK mengenai OTT tersebut. Wah iya nih, mantap nih respon Kang Deddy nih. Sebab Ya. hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai OTT terhadap Bupati Bekasi. Sebelum Bupati Bekasi terjaring OTT KPK, Deddy mengaku sempat bertemu Ade Kuswara karena memiliki kedekatan dalam hal pemerintahan. Mengingat sejak awal kepemimpinan Deddy sering berkolaborasi dengan Bupati Bekasi tersebut untuk menormalisasi sungai, serta penataan daerah kumuh di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahkan lanjut Deddy ketika dirinya bertemu dengan Ade Kuswara Kunang, selalu mengingatkan agar tidak melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip kepatutan dan melanggar hukum. Saat itu pula, Ade Kuswara menyatakan kepada Deddy bahwa ia tidak melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip kepatutan dan melanggar hukum. Dengan demikian, Deddy mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat agar tetap berintegritas supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Cocok, harusnya begini. Pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak Raja Bongkar ini kayaknya saking beraninya bongkar-bongkar gitu teman. Tapi entahlah. awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama. Fokusnya ke sungai. Tetapi Ya. dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip Bagus tuh, kepatutan. sudah mengingatkan. Saya selalu ngingetin sama dia. Nah. Dia selalu mengatakan nggak ada pak. Gitu. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Pak. Mungkin pesan Ya, untuk kepala cocok. daerah lain juga. Yang Pak, lainnya cocok. tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten. Ya, saya sih berharap semoga jangan di Jawa Barat saja ya, menyeluruh lah. Tapi bukan berarti di seluruh Indonesia ini begitu ya. Ada saja yang seperti Kang Deddy, ya, walaupun nggak mirip gitu, mendekatilah gitu. Upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Nah, ini dia. KPK tetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara dan ayahnya jadi tersangka. Aduh, diduga terima suap 9,5 miliar. Aduh, ya Allah. Oh, itu yang berpeci putih itu Bapak. Kemudian setelah ditemukan kecubukan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka. Ya, ini saudara Adika, Bupati Kabupaten Bekasi. Saya kira cuma 2 doang, taunya 3. Sekarang, saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan saudara SRJ selaku swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Iya. Kemudian total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Neneng telah menambahkan ADK grup. Apa maksudnya? Sekarang lagi baik. Kayak bejat. Ini kenapa begini? Udah. Lemes coy, lemes. Kabupaten Bekasi yang dikenal karena sosok bapaknya ketangkep karena kasus korupsi. Bedanya yang ini bapaknya ikut ketangkep juga. Jujur, gue iri banget. Kok ada anak laki-laki deket akrab banget sama bapaknya, sampai ditahan KPK aja bapaknya nemenin pakai baju kapel lagi, padahal kagak lebaran. Dua bupati Bekasi yang ketangkep karena kasus korupsi ini itu adalah bupati yang jabat karena menang di pilkada. Gimana? Warga Bekasi yang milih beliau karena amplopnya. Puas kagak atas kinerjanya? Ini kenapa kamu kontennya kayak begini? Udahlah, warga Bekasi saatnya menjadi warga yang pintar. Jangan mata duitan. Kalau mau pemimpin mata duitan juga. Tapi salut buat KPK atas kinerja mereka. Siang hari tapi bisa nangkep kunang-kunang. Warga Jawa Barat ini tuh lagi bener-bener dadedor ya. Penutupan buku di akhir tahun 2025 dadedor, mulai dari pejabat-pejabatnya yang masih aktif sampai yang pejabat yang sudah tidak aktif atau mantan pejabat terdahulu dadedor kisah kasusnya ya. Sekarang yang lagi trending itu terkait masalah bupati gua, pejabatnya masih aktif, baru kemarin sore netes gitu kan, begawe sana sini. Lu kira emang telur baru netes? Bongkar sana bongkar sini, gerak cepat gerak cerdik begitu kan ya, keren. Jadi anak kesayangan bapak aing lah, tiba tahu-tahu ditangkap KPK. Datang lagi pemberitaan, sebelumnya juga udah rame pemberitaannya terkait pejabat yang masih aktif sekarang ya, menggugat cerai mantan pejabat begitu kan ya. Awal-awal mah ya mungkin gegara si gentong pink lah, tahu-tahu sekarang nongol lagi, ada lagi will yang lain alias wanita idaman lain tuh begitu. Darder dong. Apa ini? Bukan cuma Lisa Mariana, inisial AK bikin isu Ridwan Kamil makin panas. Teror, Allahu Akbar, Jawa Barat selalu trending melulu terkait pemberitaan ya. Lanjut nanti aja nanti. Ampun, warga mau mantau yang mana? Mau mantau yang dar-der terkait masalah ditangkap KPK atau mau mantau kisah percintaan yang dar-der berakhir perpisahan? Si empu ya. Aduh, ampun sing sara rehat dah ya semuanya ya.
kita rakyat warga Jawa Barat sing sararehat sing diberikan milik Amin. rezekina Jawa Amin. Barat juga selalu Amin. diberikan Amin. perlindungan gitu, Amin. dijauhkan dari berbagai Amin. macam bencana. Amin. Dan untuk Amin. pejabat-pejabat di Jawa Barat yang baik-baik dilindungi, yang kagak baik-baik udah hempaskan begitu kan ya. Udah baik. Bupati Bekasi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ijon proyek. Ijon proyek. Masih zaman ijon proyek, Pak Bupati. Bagi yang belum tahu ijon proyek itu apa ya? Ijon proyek itu adalah jual beli proyek walaupun proyeknya belum ada. Jadi ada kesepakatan antara oknum pemborong dengan oknum pejabat. Ya, misal nih satu proyeknya itu fee-nya 10-15%. Nah, biasanya oknum pemborong itu ya ada semacam kewajiban gitu, membayar fee-nya di muka. Bayar fee yang 10-15% itu di awal. Semisal ini mah ya, si oknum pejabat itu mempunyai proyek pelaksana langsung lah, PL 200 jutaan. Nah, kalau misalkan fee-nya 10%, berarti oknum pemborong ini harus membayar si oknum pejabat itu sekitar 20 jutaan. Nah, kalikan saja kalau misalkan si oknum pejabat itu mempunyai 5 proyek, 6 proyek, 7 proyek, atau yang dijanjikan itu lebih dari itu. Ya, cuan bos. Bupati Bekasi ditangkap KPK. Aduh, habis deh, habis. Kenapa Bun? Kenapa Bun? Aku sebagai juga warga negara Bekasi prihatin. Negara Bekasi. Aduh Pak, cari tahu berapa? Gak tega aku karena bupatinya aku, rumahku banyak di Bekasi, jadi bupatinya aku gak tega katain berapa. Kalian cari berapa bukti yang didapat. Ini berita ngaco kayaknya nih ya beritanya. Ngaco Bener apa? nggak sih ini beritanya nih? Bupati Bekasi kena OTT ratusan juta. Padahal setahu saya nih ya, dia itu kan juragan limbah. Terus cuma kemarin sih beritanya bisa beli rumah di Pondok Indah gitu yang mungkin puluhan miliar atau ratusan miliar gitu kan. Ini bener nggak sih ini berita ini nih ya? Aduh, baru berapa ini nih bulan nih atau berapa ya menjabat jadi bupati nih. Sekarang kena OTT KPK. Aduh, coba teman-teman gimana menurut teman-teman ya? Coba-coba ya komen-komennya. Ternyata Bikin geleng-geleng, Bupati Bekasi Ade Kuswara sudah korupsi sejak hari pertama menjabat. Oh, masa sih? bikin geleng-geleng Tonton dulu ya. kepala juga. Bupati yang mencetak sejarah Kota Bekasi, ya ini bupati termuda saat ini. Ternyata baru 1 tahun menjabat sudah lebih dari 9 miliar yang dia dapat. Ternyata ada udang di balik bakwan. Gorengan coy, gorengan. Tiap ada penyelenggara proyek yang datang. Coba baca dulu. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024 sampai 2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Adapun total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar rupiah. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara seperti yang disampaikan bapak-bapak tadi ya. Dia ambil bagian melalui tangan kanan yang merupakan daripada keluarga alias bapaknya sendiri. Ngeri-ngeri sedap. Proyek gak akan jalan mulus mungkin kalau tidak ada pulus. Itulah istilah kata. Bagaimana teman-teman pendapat kalian? Kemarin disanjung sampai tidak terbendung karena warga
Bekasi sangat-sangat respect kepada Bapak Bupati muda ini. Ternyata ada udang di balik bakwan setiap ada pelaksanaan proyek yang datang. Oh, tapi tidak semua kan? Tidak semua pejabat-pejabat di tempat kalian minta ini kan? Minta pulus agar jalan mulus. Enggak kan? Ini cuma ada di Bekasi dan ini juga mungkin yang terakhir kali ya. Ya, Semoga ya, aku pastikan kalian tidak jangan terulang ngecek, lagi ya. dimanapun. Jangan sampai tahu ya. Udah aman ya. Percaya aja kalian ya. Kadang warga yang pokoknya sedih gitu benar ngelihat foto-fotonya, video yang beredar begitu kan terkait masalah kasusnya ini si Raja Bongkar, ngelihat Apa nih, seserenteng-serentengnya tetap ya gue sedih kalau lihat wajah si Raja Bongkar. wajahnya mah sedih empote gitu ya. Bagaimanapun juga kinerjanya tuh udah bagus ya, kinerjanya bagus, sama Bapak Aing gen nurut, mau diarahin, berarti kan mau belajar ya kan. Sama ini juga istilahnya sama warga-warga sekitarnya, sama nenek-nenek, sama aki-aki, sama orang-orang susah, suka memberi gitu kan, sok merean istilah kata mah, suka membantu. Aduh, tiba kayak begini, ada baik ujian cobaannya. Memang sih ya tetap tidak dibenarkan terkait namanya suap, korupsi kayak begitu tuh tidak dibenarkan. Cuman kan kadang ngenes aja gitu, ya kan. Apalagi sekarang dengan rumor yang beredar bahwa si Raja Bongkar ini tuh sedang kena jebakan Batman. Istilah kata mah begitu ya kan. Ya kalau memang benar sedang terkena jebakan Batman, kita doain aja dah ya. Biar ada bukti konkret, biar ada bukti nyatanya ya. Cocok. Kalau beliau ini dijebak begitu kan istilah kata mah. Iya. Biar ada buktinya. Kalau memang ya. benar Biar ya, apa? kalau memang Biar benar terjebak. statusnya dia yang saat ini begitu kan ya. Gua mah masih berharap begitu. Ya soalnya siapa lagi yang mau kerja bagus kayak dia istilahnya kalau dari kinerjanya gitu kan, dibalik terkait masalah kasus yang saat ini begitu gua mah ya ngelihatnya. Dan lagi pula itu katanya roman-romannya mah yang satunya lagi itu dulunya tuh katanya ya, kalau gua lihat-liatin informasi-informasi lawan politiknya katanya. Tahulah gua dia ya warga liar, pokoknya mah ya doain aja yang terbaik dah buat si Raja Bongkar ya, Bupati Bekasi ini ya. Yang terbaik, insya Allah namanya kebenaran mah pasti bakalan ada cara yang bisa membuktikan gitu ya. Udah, ya. Bye. Oke, bye. Oke teman-teman, itu dia drama yang terbaru yang ada di Kabupaten Bekasi. Sekaligus respon Bapak Aing atau KDM selaku Gubernur Jawa Barat, serta respon dari para netizen. Bagaimana pendapat menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tetap selalu dukung channel ini karena dukungan kalian adalah kuota untuk saya agar terus bisa update. Ya, sehat selalu dan sampai jumpa.